بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. معاشر الإخوة والأخوات، Alhamdulillah kembali untuk menemani saat-saat bersama keluarga, atau kiranya sebagian di antara kita mulai memasuki waktu untuk beristirahat. Sejenak sebelum kita merebahkan mari kita mencoba kembali menelaah kiranya apa yang esok hari akan kita lakukan. Kalau sesuatu yang sifatnya program, rutinitas, keseharian, kita mencari dunia, saya yakin semuanya sudah terjadwal. Bahkan dengan tibanya pagi hari bersama dengan menyingsingnya sang mentari, kita telah siap untuk memasuki aktivitas kita. Tetapi yang kami maksudkan adalah menelaah dan memikirkan apakah esok hari warna keimanan kita telah menghantarkan atau siap untuk menghantarkan pada cerita kehidupan yang lebih baik. Apakah
esok hari kita siap untuk memberikan totalitas kesungguh-sungguhan untuk menjadikan rutinitas kita di bawah pengawasan akan keimanan. Diawali, apakah niat yang kita miliki untuk memasuki aktivitas ini? Karena harapan kita, di sana ada keberkahan yang akan kita rasakan. Yang sehingga kebahagiaan tidak akan menjadi semu, tetapi kita rasakan. Bisa kita rasakan. Kenapa hari ini kita ingatkan? Karena pada pelajaran yang sebelum ini, kita telah mendapatkan sebuah faedah yang penting dari Al-Imam As-Sa'idi rahimahullah ta'ala. Bahwa kita harus membingkai rutinitas yang kita miliki, keseharian yang kita akan lakukan sebagai wasilah untuk kita semakin baik menjadi hamba Allah. Sehingga apa yang akan kita lakukan benar-benar menghantarkan kita kepada ketenangan hati, kedamaian yang hakiki, kebahagiaan yang dirasakan hati, bukan hanya segera tenggelam dalam kehidupan sunyi yang wallahi dengan tanpa warna keimanan seakan mati. Kita ingat aktivitas yang mungkin kita cintai atau yang memang itu kebutuhan kita, harus kita bingkai dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus menjadi wasilah bagi kita untuk adanya kemanfaatan yang nyata. Sebagaimana diingatkan di poin yang pertama oleh Al-Imam As-Sa'idi rahimahullah ta'ala. Tanpa itu, maka sungguh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 11. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang bahkan demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Orang-orang yang menyibukkan dengan perkara-perkara yang hanya akan melalaikan, dengan tanpa ada cahaya yang menyinarinya, maka sungguh bukanlah kedamaian yang akan dia dapatkan, bukan ketenangan yang akan dia rasakan. Maha suci Allah, subhanallah. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tahu bagaimana membingkai arah kehidupannya, tatkala dia berhadapan dengan sesuatu yang fana,
maka dia cerdas di dalam bersikap. Nantiasa terngiang-ngiang firman Allah dalam surat Luqman ayat 33, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka janganlah kalian sekali-kali kehidupan dunia ini memperdaya kalian. Sekali terperdaya, maka akan hilanglah, akan sia-sialah umur kehidupannya. Siang dan malam, putaran 24 jam akan berlalu dengan tanpa arti. Bukan berarti seorang muslim, sekali lagi, tidak boleh memanfaatkan dari apa yang ada di kehidupan dunia ini. Kemajuan teknologi yang kita katakan sedemikian mengagumkan secara takaran duniawiyah, ini bukan berarti kita sia-siakan. Tidak kita katakan jangan manfaatkan, tidak. Tapi kita katakan pada diri kita, akankah yang ada ini membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan apa saja yang saat ini sedang dia nikmati. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan dunia di hadapan orang-orang yang beriman. Ayat ini, subhanallah, makin menjelaskan kepada kita dari apa yang diinginkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesuatu yang dicintai dan yang menyenangkan hati dari kehidupan dunia ini. Allah katakan, "Qul," katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk para hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Dan perhatikan firman Allah ini. Qul, katakanlah, semuanya ini disediakan bagi orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Perhatikan, khalisatan yaumal qiyamah. Katakan, semuanya ini Allah berikan untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Dan kelak hanya untuk mereka kenikmatan di hari kiamat. Subhanallah. Inilah ayat yang dengannya kita berkaca. Ini ayat yang menjadi cahaya bagi kita, lentera bagi kita di kegelapan yang seperti ini, dalam menghadapi materi, dalam menghadapi dunia dan seisinya. Subhanallah.
Kita pun selalu ingat juga apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Jathiyah ayat 13. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan dialah Allah yang menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa saja yang di bumi semuanya sebagai rahmatnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ayat, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah di kaum yang yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Subhanallah. Sikap yang memang harus kita perhatikan menghadapi kelapangan, menghadapi materi yang menyenangkan. Dan berikutnya yang sudah kita mulai baca, bagaimana orang yang beriman menghadapi akan kesulitan. Dan tadi malam juga telah kami uraikan. Sikap mereka melakukan perlawanan, ingat. Artinya sebuah langkah yang mendatangkan kemanfaatan yang real, yang nyata. Atau paling tidak dari apa yang dia lakukan akan meringankan apa yang sedang terjadi. Teriringi dengan kesabaran ketika memang tertuntut bagi kita untuk bersabar. Kemudian berkata Al-Imam As-Sa'idi rahimahullah ta'ala, setelah beliau ingatkan dengan perlawanan ini akan menjadi kerdil perkara-perkara yang mungkin kiranya saat menimpa orang-orang yang tidak beriman seakan-akan akan hancur dunia mereka. Bahkan mungkin itulah kehancuran bagi mereka, segala-galanya. Tapi bagi orang yang beriman, terasa apa yang menimpanya itu kecil baginya. Apalagi menakar dan sanggup menakar, menimbang musibah yang ada, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sekiranya dibandingkan dengan apa yang nanti pasti akan terjadi. Ketika Allah menyatakan wala nabluwannakum bisyai' minal khauf, kami akan mencoba kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Rasa takut dunia itu, kalau kita bandingkan dengan ketakutan di saat kematian, ketakutan di alam barzakh, tatkala akan menghadapi fitnatul qabr, ketakutan tatkala dibangkitkan di mahsyar, ketakutan ketika kita menunggu apakah min ashabil yamin atau wal'iyadhu billah. Sebaliknya, ketakutan ketika setiap kita yang beriman pun juga kelak akan menyeberangi neraka yang telah Allah nyalakan, yang di sana ada kalalib yang menyambar-nyambar orang yang melalui di atasnya. Ini dahsyat ketakutannya. Ketakutan dunia tidak ada artinya sekiranya dibandingkan dengan apa yang kelak akan terjadi. Maka untuk kita bisa, atau dengannya kita berharap kalau Allah akan berikan sesuatu yang akan meringankan dari rasa takut yang akan pasti ada, kita berupaya ketakutan di dunia ini tidak menjadikan kita terbelenggu,
dengan dunia. Menganggap musibah segala-galanya. Subhanallah. Coba bandingkan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ini. Al-khawf, wal-ju' wa naqsim minal amwal, wal-anfusi wal-thamarat ini dengan kelak apa yang akan terjadi setelah kematian kita. Makanya dengan keimanan apa yang akan terjadi pada kehidupan seorang mukmin dari musibah, dari bencana, dari cobaan, itu bisa, kata beliau, tatmahil, akan menjadi kecil, akan mengkerdil. Bahkan dia tetap bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang ada tidak akan merubah sikapnya, keimanannya kepada Allah, sehingga dengannya semakin mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, kama abbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadha fil hadits sahih annahu qala. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lah. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban, teramat sangat mengagumkan, li amril mu'min, kondisi, keadaan, urusan orang-orang yang benar beriman atau sosok yang beriman kepada Allah. Karena semua urusannya, semua kondisi yang ada pada dirinya, keseluruhannya bahkan kata Nabi, kullahu khair, semuanya adalah baik. In asabathu sarra'u syakar. Tatkala kelapangan itu didapatkannya, dia mendapatkan kemudahan, kelapangan, apapun sifatnya, syakara, mampu untuk dia bersyukur. Fakana khairan lah, dan itulah yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Dan tatkala kesusahan, kesedihan, kesempitan itu menimpanya, sabara, mampu dia untuk bersabar. Dan itulah yang terbaik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal itu kata Nabi tidak akan ada kecuali hanya sosok yang beriman. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al mu'mina yatadha'afu ghanamuhu wa khairuhu wa thamaratu a'malihi fi kullin ma yatrukuhu minas sururi wal makarih. Indahnya kehidupan orang mukmin itu, yang mana di sini Nabi mengabarkan kepada kita, seorang mukmin itu akan senantiasa mendapatkan keberuntungan, kebaikan yang melimpah dan berlipat, yang kesemuanya ini merupakan buah
hasil imbas yang baik dari perbuatan-perbuatan yang saleh yang dia lakukan. Fi kulli ma yatrukuhu minas sururi wal makarih. Dan ini berlaku tatkala apapun yang menimpa dirinya, lapangankah atau kesulitan-kesulitan yang menimpanya, semuanya menjadi ladang kebaikan baginya. Semuanya menjadi ladang baginya. Kemudian beliau kembali berkata, rahimahullah, lihada tajidu ithnaini tatrukuhuma naibatun min nawaibil khairi aw syarri fayatafawatani tafawutan azimatan fi talaqqiha. Dari sini engkau akan mendapatkan kondisi yang teramat jauh berbeda dari dua orang. Yang menimpa keduanya atau yang datang kepada keduanya dari perkara-perkara kebaikan atau perkara-perkara yang menyulitkan. Hal yang baik atau sesuatu yang dianggap buruk. Niscaya keduanya akan memiliki gaya interaksi, cara yang sangat berbeda di dalam menghadapi apa yang ada. Dan perbedaannya tentunya bukan sekedar perbedaan, tetapi perbedaan yang amat jauh berbeda. Sebabnya apa? Sehingga terjadi perbedaan, وَذَلِكَ بِحَسْبِ تَفَاوُتِهِمَا فِي الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Dikarenakan perbedaan yang nyata dari sifat keimanan dan amal saleh. Tidak bisa dibandingkan, apalagi ketika memang antara muslim dan kafir. Kiranya tidak bisa dibandingkan antara seorang mukmin yang kuat imannya dengan seorang muslim yang lemah imannya, pun akan terjadi perbedaan dalam menghadapi ragam situasi yang tadi kita sebutkan. Apalagi orang kafir. Apalagi yang melihat dan mengukur kebahagiaannya tidak sebagaimana orang yang meletakkan takaran sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Hadzal mawsuf, kata Syekh, bihadainil wasfaini yatalaqqal khaira wasyarra bima dzakarnahu minasyukri was-sabri wa ma yattabi'uhuma. فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. Kata beliau, Imam As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala, dua perkara yang menimpa, khususnya ketika menimpa atau didapatkan oleh sosok yang beriman, dari kemudahan, kesempitan, ataupun apapun rupanya yang menimpanya, maka yang selalu akan dia upayakan adalah sebagaimana kata Syekh, dari apa yang tadi kita sebutkan. Bersyukur, bersabar,
dan semua yang berkaitan dengan keduanya. Sehingga dengannya akan datang rasa kebahagiaan, tersenyum di semua kondisi, akan hilangnya gundah gulana, akan hilangnya katakan depresi, kekalutan, sempitnya dada, atau apa yang dianggap dari dunia yang seakan-akan kacau, kehidupan yang terasa kacau ini akan hilang. Yang seharusnya mengakibatkan orang itu stres, syaqa'ul hayah. Tapi tatkala dia menyambutnya dengan cara yang tadi disebutkan, ini pun akan memudar. Sehingga sempurnalah baginya kehidupan yang baik di kehidupan dunia ini. Subhanallah. Demikian indah dari apa yang diuraikan oleh beliau perihal sikap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikala menghadapi kelapangan atau kesusahan ataupun keadaan apapun yang menimpanya. Kemudian kembali beliau mengingatkan kepada kita kondisi umat yang lainnya. Bagaimana mereka menghadapi situasi yang tadi telah kita fahami, yang sekiranya menimpa orang-orang yang beriman atau didapatkan orang-orang yang beriman. Kita tahu bagaimana sikap mereka dan bagaimana akibat daripada sikap yang mereka lakukan. Dan itulah jalan kebahagiaan. Berikutnya di sini kita akan memahami atau menyingkap orang-orang yang jauh daripada petunjuk, yang redup cahaya petunjuk, atau yang memudar cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal akhar, kata beliau, adapun yang lainnya, yatalaqqal mahaba bi asyrin wa batrin wa tughyanin, akan menyongsong lapangan kemudahan dengan cara yang paling buruk, dengan keangkuhan dan sikap melampaui batas di dalam menyongsong dan menyambut sesuatu yang sifatnya duniawiyah dan bisa dirasakan dengan indrawinya. Fatanharifu akhlaquhu, gaya yang mereka lakukan di dalam menyongsong kemudahan, kelapangan, ini menyebabkan akhlaknya akan jauh menyimpang. Tidak akan ada lagi nilai moralitas. Apalagi tentunya ketika dikembalikan
nilai-nilai moralitas yang kami maksudkan kepada nilai-nilai agama. Bahkan wa yatalaqaha kama tatalaqaha al-bahaimu bijash'in wa hala'. Mereka akan menyambut yang mereka anggap kemenangan duniawiyah ini layaknya binatang ternak. Bijash'in, menyambut dengan penuh keserakahan, wahala, dan juga menyambut dengan keadaan hala', yaitu menahan kebaikan yang mereka miliki. Apakah itu dengan menahan hartanya, yang mana sifat hala' ini membawanya untuk akan mudah terjebak dalam kegelisahan dan kegundahan yang dahsyat. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dimanapun berada, kiranya untuk malam hari ini kita cukupkan. Insya Allah esok hari kita akan lanjutkan pembacaan uraian Al-Imam Ibnu Sa'idi rahimahullah ta'ala, atau Al-Imam As-Sa'idi rahimahullah, tentang Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, merajut jalan kebahagiaan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.